Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Oke, langsung saja kita saksikan pernyataannya. Mencermati konferensi pers Barreskrim tanggal 22 Mei 2020. Tipa sedang berhalusinasi. Si Tipa ini kan, Tipa ini sifatnya mirip dengan istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab itu kan suka menebar fitnah, mengadu domba, menghasut. Si Tipa lah ini. Kata si Tipa mencermati konferensi pers Barreskrim tanggal 22 Mei 2025 yang mencengangkan adalah bukan saja taraf ketidakpercayaan publik terhadap keaslian ijazah. Makin hari makin meningkat sampai dengan hari ini. Makin percaya rakyat Indonesia ijazah Pak Jokowi asli. Cuman pembenci Pak Jokowi aja yang nggak percaya. Kata si Tipa, ketidakpercayaan publik mencapai lebih dari 90%. Itu kan data kau aja, data balabal, data si Rapli Harun kan. Menurut perhitungan Big Data dengan sampel 500.000 orang. Sampelnya jangan 500.000. Ya, kalau mau sampel itu ya kan separuh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini 280 juta orang. Kalau cuma 500.000 ya Tipa, nggak pas. Ya kan? Kata Tipa, 500.000 yang sudah dirilis di RH. RH tuh ya Rapli Harun Channel. Si Rapli dipercaya. Katanya dan Kompas TV. Artinya apa? Artinya konferensi pers Barreskrim malah membuat publik semakin ragu dengan keaslian ijazah tersebut. Semakin percaya rakyat Indonesia Tipa. Yang ragu kan cuma kau aja, karena kau nggak bisa membuktikan bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Kata si Tipa, lalu kemudian saya berpikir, sejak kapan kau punya otak untuk berpikir? Apakah ada ya kemungkinan sebetulnya pihak kepolisian dalam hal ini Barreskrim sebenarnya juga ragu-ragu dengan keaslian ijazah tersebut? Gak mungkin Barreskrim ragu-ragu ya mengenai ijazah Pak Jokowi. Gak perlu pun dicek ya, dites di lab forensik Barreskrim. Barreskrim percaya Jokowi itu ijazahnya asli karena UGM sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Cuma mau menyenangkan hati kalian aja. Makanya di tes lab forensik dinyatakan asli. Gak percaya juga kau. Kata Tipa, karena satu konferensi pers, satu ijazah, tapi tidak ada satupun keluar kata asli. Ya katanya identik itu asli Tipa. Mereka ya kan menghormati pengadilan, karena nanti pengadilan yang berhak menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kau tunggu aja tanggal mainnya. Kata Tipa, yang ada hanya satu kata, identik, dan publik pun jadi bertanya, publik yang mana? Publik yang membenci Pak Jokowi aja. Kata dia, mengapa ya Barreskrim tidak berani menyatakan bahwa ijazah itu asli? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Tidak ada yang disembunyikan. Kalau disembunyikan ngapain di publik ditunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia? Kata dia, apakah ada sesuatu yang membuat mereka ragu? Tidak ada yang ragu di sini Tipa. Jadi kan konferensi pers ini menjadi sesuatu yang sangat aneh. Kok aneh pula? Kau lah yang aneh. Pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo Subianto itu bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina, saudara-saudara. Jika kondisi memungkinkan dan sesuai dengan kesepakatan negara-negara Teluk. Hal ini dikatakannya dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT kedua ASEAN, itu Gulf Cooperation Council ya atau GCC di Kuala Lumpur Convention Center atau KLCC Malaysia pada Selasa 27 Mei 2025. Nah, lalu saudara-saudara, beliau mengatakan, yaitu Pak Prabowo, itu dalam siaran pers Sekretariat Presiden pada Selasa ya, mengatakan seperti ini. Pada banyak kesempatan, saya telah menyampaikan bahwa kami bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan jika kondisi memungkinkan dan tentunya dengan kesepakatan negara-negara GCC.
kata Pak Prabowo ya. Dan Indonesia, kata beliau, siap memainkan peran aktif dalam mendukung rakyat Palestina termasuk dalam misi kemanusiaan. Ia pun menyatakan sikap Indonesia yang selalu bersama dengan rakyat Palestina. Menurutnya, tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina adalah tragedi. Tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina adalah tragedi. Kedukaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini harus menyatukan kita untuk mengambil sikap bersama yang lebih efektif. Tegas Pak Prabowo. Tak hanya itu saudara-saudara, Prabowo juga menekankan Indonesia siap memberikan bantuan media, begitupun menerima pasien Palestina yang butuh perawatan. Dan juga menerima pasien Palestina yang membutuhkan perawatan dan akan memberikan layanan kesehatan di rumah sakit kami. Tegas Pak Prabowo. Pada kesempatan itu juga Pak Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa negara GCC guna menyelaraskan langkah-langkah kolektif dalam merespons tragedi di Palestina, saudara-saudara. Ia menekankan ASEAN dan GCC memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian damai di sana. Indonesia menyerukan dukungan yang lebih kuat dari ASEAN dan GCC untuk penyelesaian damai dan rekonstruksi Palestina berdasarkan solusi dua negara dengan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina yang merdeka. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo mengatakan bersedia kirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.